Halo Snackrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin salah satu film yang ditunggu-tunggu tahun ini ya. Film seorang maestro, ahlinya sinema dan juga musuhnya para fans MCU, yaitu film terbarunya Martin Scorsese ya, yang berjudul Killers of the Flower Moon. Ini adalah film doi kedua yang diproduksi oleh layanan streaming. Yang pertama itu The Irishman di Netflix, dan yang kedua ini adalah Killers of the Flower Moon oleh Apple TV. Sekarang tayangnya duluan di bioskop gitu, jadi belum tahu tuh kapan tayang di Apple TV Plus-nya ya. Mungkin dalam waktu dekat atau mungkin awal tahun depan, nggak tahu juga. Dan seperti Irishman juga, Martin Scorsese nggak main-main lah kalau ngomongin soal durasi ya, karena film terbarunya ini durasinya 3 jam 26 menit. Jadi siapin aja mental, siapin fisik, itu terutama buat yang ya umurnya udah 30 ke atas, siap-siap lah bawa cemilan yang banyak, bawa selimut kalau perlu ya, atau nontonnya cari di bioskop yang bisa selonjoran. Gue aja kemarin pas nonton itu udah bawa segala cemilan, asli udah siap gue, udah prepare gue. Tapi yang hebatnya adalah ini adalah film 3 jam 26 menit yang gue gak ngerasa bosan sama sekali. Jadi cemilan yang gue bawa itu gak habis. Asli, biasanya gue tuh kalau makan apapun di bioskop tuh pasti selalu habis yang gue bawa. Tapi ini gak habis, masih ada nyisa 2 gorengan, martabak sama gehu. Dan di film ini juga Martin Scorsese itu kembali lagi menggandeng Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, itu udah 2 aktor langganan dia lah, selalu ada di film-filmnya gitu kan. Dan 1 karakter utama wanita Indian ya, yang diperankan dengan sangat gemilang oleh Lily Gladstone. Sepanjang film, Lily Gladstone itu menurut gue yang paling nempel aktingnya di otak gue. Ya Robert De Niro sama Leonardo DiCaprio sih tidak usah ditanya ya, tapi bagi gue mereka berdua itu tidak begitu spesial gitu di sini. Dalam artian ya udah gitu, acting Leo dan Robert De Niro pada umumnya lah ya maksimal gitu di tiap film-film yang mereka bintangi gitu. Cuman Lily Gladstone di sini tuh bener-bener hacep sih, oke banget sih asli. Lewat acting dia tuh gue bisa ngerasain banget gitu penderitaan suku Osage ya, orang asli Indian yang tinggal di Oklahoma pada tahun 20-an, yang keluarganya dibantai sama orang kulit putih gitu, dan dia tuh nggak tahu kebenarannya seperti apa. Itu bener-bener terpancar banget asli dari mukanya, ekspresinya, matanya, wah gila. Lily Gladstone ini kayaknya harus masuk nominasi Oscar sih. Tapi kalau ngomongin soal ceritanya ya, ini tipikal film Martin Scorsese yang ya kalian sering nonton lah gitu ya. Kriminal, kejahatan, kekerasan dalam kehidupannya Martin Scorsese, kayaknya film-filmnya itu seputar itu gitu. Kecuali Hugo kali ya, itu kan film buat cucunya kalau nggak salah ya. Tapi secara jalinan cerita gue lebih suka ini sih daripada The Irishman ya, yang sama-sama dibikin oleh platform streaming ya. Entah kenapa, mungkin karena film ini itu based on true story dan emang diangkat dari buku yang ditulis David Grant yang nyeritain pembantaian orang Indian di Oklahoma tahun 20-an gitu. Itu menarik sih, itu ngingetin kayak tragedi yang di Tulsa juga. Itu pernah diungkit juga di series Watchmen, pembantaian orang kulit hitam sama orang kulit putih. Nah di sini juga sama, bedanya yang dibantai orang Indian dengan cara yang lebih elegan gitu, jadi nggak blak-blakan. Nah ini sih yang lebih ngeri sebenarnya, yang diam-diam itu lebih mematikan. Dan di sini Pak Martin benar-benar ngeliatin gitu kelakuan orang kulit putih sebenarnya gitu ya, karena ada duit dari minyak yang ada di tanah Indian, mereka jadi rakus, mereka melakukan segala hal gitu ya untuk mendapatkan uang minyak itu. Salah satunya dengan menjalin hubungan keluarga gitu dengan orang-orang asli suku Osage Indian di sana gitu. Pura-pura jadi suaminya lah, pura-pura jadi istrinya lah, padahal yang dikejar duitnya lah. Intinya di sini karakter-karakternya itu mau kondo lah, modal kontol doang gitu ya ibaratnya. Sama seperti karakter yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang bernama Ernest ya, bukan Ernest Prakasa ya. Jadi si Ernest ini ceritanya emang baru datang ke Oklahoma gitu ya. Pamannya udah di sana tuh, si Robert De Niro sebagai Hell King, dan dia itu ngajakin si Ernest ini, ya udahlah lu di sini aja gitu, lu kerja sama gua, lu ntar pacaran sama salah satu suku Osage gitu kan, terus ntar lu kawin, terus ntar duitnya lu ambil. Ya seperti biasalah sejarah kapitalisme Amerika, semua di sini dijabarkan dengan sangat vulgar, dan itu bagus. Gue suka gitu gimana Martin Scorsese itu selalu bisa nge-tackle hal-hal yang emang kontroversi. Jadi gue suka gitu gimana caranya si Martin Scorsese ini ngeliatin sebuah perjalanan karakter yang memang sudah tidak bisa ditolong lagi gitu. Leonardo DiCaprio di sini sebagai Ernest itu dari awal film dia itu sudah mengakui kalau dia itu orang rakus. Pokoknya adegan dia ngobrol pertama kali sama Robert De Niro sama si Hell King itu tuh udah ngeliatin gitu, 2 orang ini tuh ya emang sudah tidak bisa ditolong lagi gitu. Kita tinggal lihat aja progres mereka hidup itu gimana sepanjang 3 jam 26 menit ini. Karena awalnya film ini tuh pengen dari sudut pandang si orang FBI,
yang menyelidiki kasus-kasus kematian orang Indian yang diperanin di sini sama si karakter Jesse Plemons ya, si Tom White ini gitu. Tapi katanya emang film ini tuh nggak jadi dibuat ke arah sana karena itu nanti jadi kayak arah film detektif thriller gitu, lebih komersil. Tapi si Leonardo DiCaprio bilang katanya kayaknya lebih enak sudut pandangnya ditukar, jangan dari penegak hukum tapi dari karakter si Ernest ini gitu. Karakter yang emang jadi biang masalah gitu. Kenapa orang-orang Indian di Oklahoma itu pada mati gitu. Nah, itu menarik sih. Kelakuannya sebejat itu ya udah emang bejat aja terus gitu. Jadi ini mungkin kayak mendobrak sedikit struktur bercerita yang konvensional gitu ya, di mana ada progres dari titik A ke titik B yang dialami oleh si karakternya. Tapi di sini gue ngerasa kayak bangsat aja gitu, emang orang kulit putih itu biadab. Jadi film itu kayak intisari gitu dari bentuk rasisme paling tinggi lah asli. Orang Indian atau terutama suku Osage yang asli mungkin bakal lebih perih gitu ya nonton ini, karena ya mungkin emang seperti itu gitu perlakuan orang kulit putih ke mereka pada saat itu. Dan ya Martin mungkin menggambarkannya terlalu keras aja menurut gue. Simpatinya tuh justru sama Lily Gladstone yang jadi Molly di sini, yang jadi istrinya si Ernest ya. Dan emang dari situ gue dapet gitu rasa emosional film ini gitu, rasa pedihnya tuh lewat penggambaran karakter si Molly ini. Overall gue suka lah sama storytellingnya gitu, dan sudut pandang yang diambil pokoknya sama Martin Scorsese gitu untuk menggambarkan kejadian brutal di tahun 20-an ini. Cuman secara teknis sih gue nggak ngelihat hal yang spesial ya. Bahkan gue ngerasa di sini beberapa editingnya agak lebih kasar ya. Bagi gue ya, gue ngerasa ada banyak adegan yang cuttingnya itu kayak kurang enak aja gitu. Cuman ya nggak mengganggu sih. Cuman gue suka gimana caranya si Martin Scorsese mengakhiri filmnya. Kalau di film-film yang based on true story ini kan biasanya ada tulisan gitu ya terakhirnya di film-film itu. Kejadian setelah ending itu akan kayak gimana gitu kan. Apa yang dialami semua karakternya itu tuh biasanya ditulis gitu kan. Atau pakai montase-montase foto kayak gitu kan. Kalau nonton film-film yang sifatnya historical gitu kan. Tapi kalau di sini beda, dan itu menarik, dan itu banyak cameo-nya. Ntar lu nonton sendirilah pokoknya. Jadi aftermath kejadian-kejadian yang brutal di film ini tuh nanti bakal diliatin dengan suatu penggambaran visual yang menarik. Kalau gue sih nyebutnya ini podcast ala Martin Scorsese. Gue juga suka gitu gimana Pak Martin di sini melibatkan banyak suku Osage yang asli gitu ya dalam ritualnya. Beberapa ritual pun bahkan kayak di highlight lebih lama gitu, lebih detail. Itu juga gue suka. Apalagi nanti ada bagian-bagian yang surrealnya. Itu benar-benar indah sih menurut gue gitu. Bagian-bagian dimana para suku Osage ini ketemu sama leluhurnya. Beberapa aktornya pun ngomong bahasa Indian secara langsung gitu. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone udah jelas gitu kan, karena emang dia keturunan Indian juga. Cuman yang gue sesalin adalah ada beberapa part yang emang gak ada subtitlenya, tapi ada beberapa part yang pakai subtitle gitu. Jadi gue ngerasa kayak emang Martin pengen ngeliatin lebih lewat visual aja gitu ya, apa yang diomongin mereka meskipun kita tidak ngerti tapi kita paham maksudnya apa. Cuman tetap ada yang kayaknya gue butuh tahu konteksnya gitu. Pertimbangannya Pak Martin ini gitu untuk menerapkan yang ada subtitle sama yang nggak ada subtitle tuh biar apa gitu. Kalau mau gue kasih skor kayaknya 8 karena gue cukup menikmati storytellingnya Martin Scorsese di sini, dan juga penampilan Lily Gladstone asli bener-bener bisa menghipnotis gue gitu, bener-bener bisa ngebawa gue merasakan apa yang dia rasakan lewat aktingnya. Sisanya sih silakan nonton aja langsung gitu ya, dan tebak ada banyak cameo di sini yang menarik, apalagi nanti di adegan closingnya yang tadi gue bilang yang cukup unik gitu ya. Ada musisi terkenal di situ. Entah kalian tahu atau enggak ya. Coba komen menurut kalian siapa orang itu. Komen juga jangan lupa ya buat kalian yang udah nonton film ini. Menurut kalian gimana? Apakah Killers of the Flower Moon ini adalah film Martin Scorsese terbaik atau salah satu film terbaik tahun ini? Silakan komen. Dan seperti biasa, kalau udah komen jangan lupa untuk like, share, subscribe videonya. Kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria atau lewat Super Thanks, atau kalian bisa join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join membership Cinecrip sampai detik ini. Dan buat yang pengen namanya terpampang seperti sekarang, silakan kalian bisa join membership untuk level Bestie Cinecrip dan La Familia Cinecrip. Pokoknya beribu-ribu terima kasih buat yang udah join, mau di level manapun itu. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Bye-bye.